Pengertian model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Kurplus dan Deer mendefinisikan Learning Cycle 5E adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Learning Cycle merupakan rangkaian-rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisir sedemikian rupa sehingga peserta belajar dapat menguasai sejumlah kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran melalui peran aktivitas siswa. Berdasarkan usulan dari Eisencraft tahun 2003, yaitu Learning Cycle 7E lahir sebagai perkembangan dari 5E yang termasuk ke dalam model Learning Cycle. Model pembelajaran Learning Cycle 7E adalah model pembelajaran berbasis konstruktivisme yang terdiri atas 7 tahapan berupa elicit, engage, explore, explain, elaborate, evaluate, dan extend yang dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. Ciri-ciri Learning Cycle 5E. Yang pertama, berpusat pada siswa, student-centered learning. Yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman langsung atau experiential and inquiry-based learning. Yang ketiga, struktur pembelajaran terdiri dari 5 tahap berurutan. Yang pertama, engage, explore, explain, elaborate, dan evaluate. Yang keempat, mengaitkan pengetahuan awal dengan konsep baru. Yang kelima, menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Yang keenam, menekankan kolaborasi dan komunikasi ilmiah. Yang ketujuh, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan atau continuous assessment. Ciri-ciri Learning Cycle 7E. Yang pertama, menggali pengetahuan awal secara eksplisit atau elicit. Yang kedua, pembelajaran bersifat aktif dan berpusat pada siswa. Yang ketiga, memiliki struktur pembelajaran yang lebih komprehensif. Yang keempat, menekankan transfer of learning atau perpindahan pengetahuan. Yang kelima, mendorong perbaikan miskonsepsi dan penguatan konsep ilmiah. Yang keenam, menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skills atau HOTS. Yang ketujuh, evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Manfaat Learning Cycle 5E. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan keaktifan siswa dalam proses belajar. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman konseptual dan daya ingat jangka panjang. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Yang kelima, mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif. Yang keenam, membantu guru dan merancang pembelajaran yang sistematis dan bermakna. Selanjutnya, manfaat Learning Cycle 7E. Yang pertama, membantu guru mengidentifikasi pengetahuan awal dan miskonsepsi siswa. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konseptual dan memperbaiki miskonsepsi. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang keempat, mendorong pembelajaran yang lebih aplikatif dan bermakna. Yang kelima, meningkatkan hasil belajar dan sikap positif terhadap pembelajaran. Yang keenam, menjadikan pembelajaran lebih reflektif dan berkelanjutan. Langkah-langkah Learning Cycle 5E. Yang pertama ada engagement atau pembangkitan minat, yang artinya adalah pancing rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, exploration atau eksplorasi, yaitu siswa mencoba atau menyelidiki. Yang ketiga, explanation atau penjelasan, yaitu siswa menjelaskan dan guru yang meluruskan. Yang keempat ada elaboration atau elaborasi, yang artinya siswa ini menerapkan ke konteks lain. Yang kelima dan terakhir, evaluation atau evaluasi, yaitu cek pemahaman siswa. Langkah-langkah Learning Cycle 7E. Yang pertama, elicit atau pemahaman awal, yaitu gali pengetahuan awal. Yang kedua, engage atau melibatkan, yaitu bangkitkan minat dan rasa ingin tahu. Yang ketiga, ada explore atau penyelidikan, yaitu siswa mencoba atau menyelidiki. Yang keempat, explain atau menjelaskan, yaitu siswa menjelaskan sedangkan guru menguatkan. Yang kelima, elaborate atau menguraikan, yaitu menerapkannya ke situasi yang lain. Yang keenam, ada evaluation atau menilai, yaitu cek pemahaman. Yang ketujuh, extend adalah perluas ke konteks baru atau kehidupan nyata. Contoh penerapan 5E dalam pembelajaran teks narasi.
Yang pertama, engagement atau menarik perhatian. Guru menampilkan potongan video atau cerita lucu atau membuka paragraf pembuka cerita menarik, lalu bertanya, pernahkah kalian membaca cerita yang mirip ini? Tujuannya adalah untuk membangkitkan minat dan mengaitkan pengalaman siswa dengan materi. Yang kedua, exploration atau eksplorasi. Siswa membaca beberapa teks narasi pendek, mengidentifikasi tokoh, alur, dan tema tanpa penjelasan langsung dari guru. Tujuannya untuk memberi kesempatan siswa menemukan konsep dasar sendiri. Yang ketiga, explanation atau penjelasan. Guru ini memfasilitasi diskusi tentang unsur intrinsik cerita. Siswa menyimpulkan definisi alur, tokoh, latar, dan lain-lain. Tujuannya untuk memperjelas konsep dan istilah. Yang keempat, elaboration atau elaborasi. Siswa menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi dengan memperhatikan unsur narasi yang telah dipelajari. Tujuannya untuk menerapkan konsep dalam konteks baru. Yang kelima, evaluation atau evaluasi, yaitu siswa saling memberikan umpan balik terhadap karya teman. Guru menilai isi, struktur, dan kebahasaan. Tujuannya untuk mengukur dan kemampuan menerapkan konsep. Contoh penerapan 7E dalam pembelajaran teks argumentatif. Yang pertama, elicit atau menggali pengetahuan awal. Guru menanyakan apakah kalian ketahui tentang teks argumentatif, di mana kalian sering menemukannya. Tujuannya untuk mengaktifkan skemata siswa. Yang kedua, engage atau menarik minat. Guru menayangkan video debat atau opini di media sosial. Tujuannya menarik perhatian dan memunculkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, explore atau eksplorasi, yaitu siswa membaca contoh teks argumentatif, menandai bagian yang berisi pendapat dan alasan. Tujuannya agar siswa menemukan pola teks secara mandiri. Yang keempat, explain atau penjelasan, yaitu guru dan siswa mendiskusikan struktur teks, tesis, argumentasi, penegasan ulang. Tujuannya untuk menegaskan konsep teoritis. Yang kelima, elaborate atau elaborasi, siswa menulis teks argumentatif berdasarkan isu aktual di lingkungan sekolah. Tujuannya untuk mengaplikasikan konsep dalam konteks nyata. Yang keenam, evaluate atau evaluasi, yaitu guru dan teman sejawat memberikan penilaian terhadap isi dan logika argumentasi. Tujuannya untuk mengukur keterampilan berpikir kritis dan menulis. Yang ketujuh dan terakhir, extend, yaitu perluasan. Siswa mempublikasikan teks argumentatif mereka di majalah dinding atau media sosial sekolah. Tujuannya untuk mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata.
Perkenalkan, saya Indana Zulfa dengan NIM akhir 132. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E serta opini saya apakah metode tersebut masih relevan untuk digunakan. Yang pertama, kelebihan dari model Learning Cycle 5E yaitu struktur pembelajaran lebih jelas, tahapannya runtut, dimulai dari engage, explore, explain, elaborate, dan juga evaluate, sehingga mudah diterapkan di kelas. Yang kedua, mendorong keaktifan siswa. Jadi siswa tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi mengalami dan menemukan konsep sendiri. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman konsep, karena siswa belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya dari teori. Yang keempat, cocok untuk pembelajaran berbasis proyek atau eksperimen seperti untuk materi IPA, praktik, dan juga konsep yang perlu eksplorasi. Nah, untuk kekurangan dari model Learning Cycle 5E ini, yaitu pertama, butuh waktu yang lebih panjang. Jadi tiap fase itu memerlukan alokasi waktu yang tidak singkat, sehingga sering tidak seimbang dengan jam pelajaran. Yang kedua, tidak semua materi cocok dieksplorasi. Materi yang bersifat hafalan atau teori murni lebih sulit untuk diterapkan. Yang ketiga, guru perlu kreativitas tinggi. Dalam model ini juga dibutuhkan media, aktivitas, dan skenario pembelajaran yang lebih matang. Yang keempat, kelas besar sulit untuk dikontrol. Tahap eksplorasi bisa menimbulkan kebisingan dan sulit mengelola kelompok. Selanjutnya ada kelebihan dari model pembelajaran Learning Cycle 7E. Yang pertama, lebih komprehensif. Adanya tambahan fase elicit dan juga extend membuat pembelajaran itu lebih kaya dan juga lebih mendalam. Yang kedua, mengangkat pengetahuan awal siswa. Tahap elicit membantu guru mengetahui konsep awal agar pembelajaran lebih tepat sasaran. Yang ketiga, memperkuat transfer pengetahuan. Tahap extend menantang siswa menerapkan konsep pada konteks yang baru. Yang terakhir, cocok untuk kurikulum yang menekankan berpikir kritis. Ini sejalan dengan tuntutan pembelajaran yang lebih modern. Nah, untuk kekurangan dari model Learning Cycle 7E ini, pertama itu lebih kompleks bagi guru. Perencanaan 7 tahapan itu lebih rumit dan memerlukan persiapan yang lebih detail. Yang kedua, menambah kebutuhan waktu. Dalam praktiknya sering tidak ideal jika jam pembelajaran hanya 1-2 kali pertemuan. Yang ketiga, perlu sarana memadai. Tahap eksplorasi dan juga extend itu akan kurang maksimal jika fasilitas sekolah itu terbatas. Yang keempat, tidak semua siswa itu siap. Beberapa siswa merasa terbebani dengan tuntutan berpikir tingkat yang tinggi. Opini saya sebagai calon pendidik, apakah Learning Cycle 5E dan 7E masih relevan digunakan? Menurut saya, kedua model ini masih relevan ya, karena pada abad 21 ini pembelajaran itu menuntut keaktifan, kreativitas, dan juga pengalaman belajar yang lebih bermakna. Namun relevansinya itu tergantung pada situasi kelas dan juga fasilitas sekolah. Nah, alasan saya mengapa masih relevan itu karena pertama, model ini mendukung student-centered learning yang kini menjadi tuntutan kurikulum merdeka. Yang kedua, membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik nyata. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga kolaborasi. Namun, saya juga melihat tantangan dari model pembelajaran ini di lapangan, seperti yang pertama, pada sekolah dengan kelas besar atau sarana yang minim, model ini sulit dijalankan secara ideal. Yang kedua, guru sering terhambat oleh waktu, sehingga beberapa tahap itu harus dipersingkat. Dan yang terakhir, tidak semua materi itu menuntut eksplorasi yang lebih mendalam, sehingga kadang penggunaannya kurang efisien. Itulah pendapat saya mengenai model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Ulfatur Rahma dengan NIM 2402 1040 2124.
Pada video kali ini, saya akan memberikan komentar dan ulasan singkat mengenai dua model pembelajaran yang sangat populer, yaitu Learning Cycle 5E dan 7E. Kedua model ini berbasis konstruktivisme dan fokus bagaimana siswa membangun pengetahuannya melalui pengalaman. Yuk kita bahas. Yang pertama, model Learning Cycle 5E terdiri dari 5 tahap, yaitu Engage, Explore, Explain, Elaborate, dan Evaluate. Menurut saya, model pembelajaran ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, tahapannya sederhana dan mudah diterapkan oleh guru. Yang kedua, mendorong siswa lebih aktif mencari dan menemukan konsep. Yang ketiga, cocok untuk pembelajaran berbasis eksperimen maupun diskusi. Yang keempat atau yang terakhir, alurnya juga runtut dari membangkitkan rasa ingin tahu hingga memberi evaluasi hasil belajar. Namun, ada juga tantangannya. Model 5E sering membutuhkan waktu lebih banyak, terutama pada fase eksplorasi dan elaborasi. Jika guru tidak mengatur waktu dengan baik, pembelajaran bisa berjalan tidak efektif dan tujuan pembelajaran menjadi kurang tercapai. Selanjutnya yaitu model Learning Cycle 7E. Sebenarnya ini adalah pengembangan dari 5E. Dalam model ini ada tambahan 2 tahap, yaitu elicit dan extend. Menurut saya, penambahan 2 tahap ini membuat pembelajaran menjadi yang pertama, lebih lengkap dan mendalam. Yang kedua, guru bisa menggali pengetahuan awal siswa secara lebih jelas lewat tahap elicit. Yang ketiga, siswa bisa memperluas penerapan konsep pada konteks baru di tahap extend. Yang keempat atau yang terakhir, sangat mendukung pembelajaran yang menurut kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Tapi tentu saja model 7E memerlukan persiapan guru yang lebih matang dan waktu yang lebih lama untuk memastikan semua tahap berjalan dengan baik. Jadi, bila dibandingkan, 5E lebih sederhana sehingga mudah diterapkan di kelas dengan waktu terbatas. Sedangkan 7E lebih komprehensif karena menambah proses menggali pengetahuan awal dan memperluas penerapan konsep. Jadi, pilihan menggunakan 5E atau 7E sangat bergantung pada kebutuhan pembelajaran, tujuan kompetensi, dan waktu yang tersedia. Demikian komentar saya tentang model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Semoga bisa menambah wawasan terutama bagi guru atau calon pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Anggi Lestari dengan Akila NIM 128. Di sini saya akan memberikan komentar terhadap model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Baik, untuk model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E ini pada dasarnya sama-sama memberikan kesempatan kepada siswanya untuk membangun sebuah pemahaman secara bertahap, yaitu melalui kegiatan eksplorasi, penjelasan, hingga aplikasi. Dan kelebihan utama dari model ini adalah kemampuannya menempatkan siswa itu sebagai pusat pembelajaran sehingga dapat mendorong keaktifan, rasa ingin tahu, dan kemampuan berpikir kritis. Model 7E bahkan lebih lengkap karena menambahkan tahap elicit dan extend sehingga dapat membantu guru menggali pengetahuan awal siswanya dan memperluas penerapan konsep. Namun, kedua model ini juga memiliki kekurangan. Proses pembelajaran cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode konvensional sehingga kurang efektif jika diterapkan pada materi yang padat atau kurikulum yang ketat. Selain itu, guru harus benar-benar siap mengelola kelas dan menyediakan media atau aktivitas yang sesuai agar setiap tahapan itu berjalan optimal. Dan model 7E ini juga bisa menjadi terlalu kompleks jika diterapkan pada siswa yang memiliki kemampuan dasar itu masih rendah. Namun secara umum, model Learning Cycle 5E dan 7E ini sangat cocok digunakan untuk pembelajaran yang berbasis sains, eksperimen, literasi, bahasa, serta pembelajaran yang menuntut pemahaman konsep dan aktivitas investigatif. Dan model ini itu paling efektif ketika tujuan pembelajarannya itu mengutamakan proses berpikir, penemuan, dan penerapan konsep dalam sebuah kehidupan nyata. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk komentar terhadap model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Masrurin Lelanita dengan NIM akhir 093. Di sini saya akan berkomentar tentang model pembelajaran learning cycle 5E dan 7E. Menurut saya, model learning cycle 5E dan 7E punya kelebihan yang cukup kuat karena keduanya menekankan pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Tahapan seperti engage, explore, sampai elaborate membantu siswa membangun pemahaman secara bertahap. Sementara pada 7E ada tambahan elicit dan extend yang membuat prosesnya lebih lengkap. Kelebihan utama model ini adalah mampu meningkatkan rasa ingin tahu, melatih berpikir kritis, dan membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Tapi di sisi lain, model ini butuh waktu lebih lama, persiapan guru yang cukup detail, dan manajemen kelas yang baik. Kalau kondisi kelas tidak mendukung atau siswa belum terbiasa belajar aktif, beberapa tahapan jadi akan sulit dijalankan. Di lapangan, model ini sebenarnya relevan dengan kurikulum yang mendorong pembelajaran aktif, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan karakter siswa dan fasilitas yang tersedia. Sebagai calon pendidik, saya melihat model ini sangat bagus secara konsep, tetapi penerapannya tidak bisa kaku. Guru tetap perlu fleksibel, menyesuaikan tahapan, dan memberi pendampingan tambahan saat siswa sedang kesulitan. Kendala yang paling sering muncul adalah keterbatasan waktu, kurangnya media, dan kesiapan siswa maupun guru. Karena itu, saran saya adalah guru perlu merencanakan kegiatan 5E ataupun 7E secara sederhana namun efektif. Menyesuaikan dengan kondisi kelas dan tidak memaksakan semua tahap jika memang tidak memungkinkan. Dengan perencanaan yang realistis, model ini tetap bisa memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Dari penjelasan, penerapan di lapangan, dan komentar kami, dapat disimpulkan bahwa model learning cycle 5E dan 7E adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif membangun pemahaman sendiri melalui tahapan-tahapan seperti menggali pengetahuan awal, eksplorasi, penjelasan konsep, sampai menerapkan kembali di konteks lain. Kedua model ini membantu siswa belajar dengan lebih efektif dan bermakna. Learning cycle 5E ini fokus pada 5 tahap inti yang membuat proses belajar berjalan bertahap dan logis. Sementara itu, model 7E memperluasnya dengan tahap tambahan untuk menggali pengetahuan awal secara mendalam dan memperpanjang penerapan konsep. Keduanya tetap menempatkan siswa sebagai pusat belajar, mendorong keaktifan, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis. Walaupun sangat bermanfaat, keberhasilan model ini tetap bergantung pada kesiapan guru, kondisi kelas, serta waktu yang tersedia. Jika direncanakan dengan baik dan disesuaikan dengan karakteristik siswa, learning cycle 5E dan 7E bisa menjadi strategi pembelajaran yang efektif dan relevan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih hidup dan bermakna.